Sulawesi Utara termasuk daerah penghasil beras di Indonesia. Namun dari 8 wilayah penghasil beras yang dipetakan oleh Badan Litbang Pertanian, Sulawesi Utara belum masuk pada daerah yang prioritas, tetapi mampu menunjukkan responnya dalam menerapkan teknologi yang dihasilkan Litbang Pertanian. Hal ini merupakan dampak peran serta BPTB Sulawesi Utara sebagai satu lembaga Kementerian Pertanian di bawah Badan Litbang Pertanian, di mana sejak tahun 2010 telah melakukan demplot dan show window teknologi pengelolaan tanaman terpadu padi PTT sawah di Sulawesi Utara. Dalam kegiatan show window dan demplot padi sawah dengan mengacu pada teknologi pengelolaan tanaman terpadu, meliputi penggunaan varietas unggul VUB padi sawah, penerapan sistem jajar legowo 2:1, 3:1, 4:1, bibit ditanam umur muda yakni 15 hingga 20 hari setelah semai, 1-2 tanaman dalam setiap rumpun, pemupukan dengan mengacu pada hasil analisa perangkat uji tanah sawah PUTS, dan pengaturan pengairan. Untuk rekayasa teknik tanaman padi dengan cara tanam jajar legowo 2:1, 3:1, 4:1, berdasarkan hasil penelitian terbukti dapat meningkatkan produksi padi sebesar 12 hingga 22%. Sistem jajar legowo adalah sistem tanam padi yang benar dan tepat melalui pengaturan jarak tanam. Prinsip dari sistem jajar legowo ini adalah meningkatkan populasi tanaman dengan mengatur jarak tanaman sehingga per tanaman akan memiliki barisan tanaman yang diselingi barisan kosong, di mana jarak tanam pada barisan pinggir setengah kali jarak tanaman antar barisan. Sistem jajar legowo juga merupakan suatu upaya memanipulasi lokasi pertanaman, sehingga pertanaman akan memiliki jumlah tanaman pinggir yang lebih banyak dengan adanya barisan kosong. Seperti diketahui bahwa tanaman padi yang berada di pinggir memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik dibandingkan tanaman padi yang berada di barisan tengah, di mana hasil produksi dan kualitas gabahnya lebih tinggi karena tanaman tepi akan mendapat sinar matahari yang lebih banyak. Untuk penerapan inovasi teknologi padi sawah sistem jajar legowo, lahan yang harus dipilih untuk produksi benih padi sebaiknya lahan bera atau bekas pertanaman varietas yang sama. Lahan yang digunakan tanahnya subur dengan irigasi yang baik. Isolasi jarak minimal antara dua varietas yang berbeda adalah 3 meter. Isolasi waktu dapat dilakukan untuk memperoleh waktu pembungaan berbeda bagi pertanaman dari varietas yang mempunyai umur relatif sama. Isolasi waktu pertanaman sekitar 4 minggu. Bila proses persemaian untuk menghasilkan benih siap tanam dan penyiapan lahan sudah dilakukan sempurna sesuai aturan, maka saatnya proses penanaman benih. Penanaman dilakukan pada saat bibit berumur 15-21 hari dengan 1 bibit per lubang. Sistem tanam yang digunakan adalah jajar legowo dengan berbagai tipe, yakni 2:1, 3:1,
atau 4:1 dalam jarak tanam 20 x 20 x 40 dengan kedalaman 1-2 cm. Dari berbagai tipe yang digunakan, tipe terbaik untuk mendapatkan produksi gabah tertinggi dicapai lewat sistem jajar legowo 4:1. Sedangkan untuk mendapat bulir gabah berkualitas benih, biasanya digunakan sistem jajar legowo 2:1. Dari tahapan penanaman ke tahapan lainnya seperti pemupukan, pengairan, penyiangan, dan pengendalian hama penyakit merupakan bagian yang terkait satu dengan lainnya yang harus tetap menjadi perhatian serius petani. Bila tiap tahapan tersebut sudah dilakukan sesuai anjuran yang benar dan tepat, maka dipastikan hasil produksi padi bisa mencapai target yang diinginkan. Menurut hasil kajian BPTP Sulawesi Utara di beberapa tempat sejak tahun 2010, produksi dari beberapa varietas yang telah dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian memberikan hasil yang baik. Hasil yang baik akan didapat bila petani mengikuti petunjuk para pendamping di lapangan. Seperti apa kajian yang dilakukan BPTP Sulawesi Utara di Minahasa? Berikut penjelasan pendamping lapangan BPTP. Pendampingan SLPTT padi sawah di Kabupaten Minahasa ini salah satu simpul yaitu menyediakan teknologi adaptif. Nah, teknologi adaptif yang salah satu kita laksanakan di sini yaitu kegiatan show window daripada padi unggul baru yaitu Inpari 19. Inpari 19 itu dengan kita menerapkan teknologi PTT yaitu kegiatan penyiapan benih yang adaptif yaitu seperti padi Inpari 19 ini. Nah, teknologi-teknologi yang kita terapkan dalam show window itu meliputi penggunaan varietas unggul baru padi yaitu Inpari 19 ini, penggunaan sistem tanam jajar legowo. Yang kita terapkan dalam show window ini adalah sistem legowo jajar 21, jajar 31, jajar 41, dan kita juga memperhatikan cara petani yang ada di sini. Selanjutnya dari ketiga model ini, keempat model ini, kita juga di BPTP Sulut dalam rekomendasi teknologi itu kita melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini tujuannya agar supaya petani itu dia bisa melaksanakan sesuai dengan rekomendasi daripada pengelolaan tanaman terpadu, yaitu pelaksanaan pemupukan tepat waktu. Nah, dalam rekomendasi pemupukan, kita sebelumnya di pendampingan ini, kita sudah mengambil sampel tanah pada lokasi, sehingga kita sudah ketahui kebutuhan pupuk yang akan digunakan untuk sistem jajar legowo di Langowan sini. Nah, selanjutnya, kita menggunakan pemupukan pada umur 10 hari, pada umur 25 hari, dan umur 30. Namun itu kita tinggal umur 30, tinggal melihat apabila kondisi tanaman itu kurang baik, itu kita tambahkan. Nah, itu teknologi yang kita terapkan di sini. Memang permasalahan yang dihadapi petani ketika menerapkan sistem jajar legowo 31, kesulitan dalam melakukan pengajiran dan melakukan penanaman. Tapi sebenarnya itu bukan kesulitan. Pengalaman kami setelah kita melakukan kegiatan penanaman sistem jajar legowo 21, kita hanya mengikuti alurnya saja. Tapi ya petani itu banyak kala karena agak jauh, jadi jangkauan tangannya
jangkauan tangan untuk masuk ke sistem jajarnya itu yang membuat mereka agak kesulitan di dalam melakukan penanaman sistem jajar legowo 31. Sementara yang ini adalah teknologi sistem jajar legowo sistem 41. Nah, pada teknologi yang 41 perlu juga diperhatikan oleh petani bahwa untuk rekomendasi pemupukan 41 dengan 21 dengan 31 itu berbeda. Sehingga para petani dalam melakukan aplikasi pemupukan selain berdasarkan bagan warna daun dan berdasarkan hasil analisis tanah yang sudah kita ambil atau yang ada di daerah lingkungan tersebut, petani juga harus melakukan konsultasi dengan petugas pertanian di lapangan agar supaya ketepatan pemupukan 21, 31 dan 41 itu tidak mengalami kekeliruan. Nah, harapan kami dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dengan menerapkan teknologi ini dan seperti yang kita lihat bahwa tanaman-tanaman ini yang menggunakan sistem jajar legowo 21 itu bertumbuh dengan baik. Namun harapan kami melalui kegiatan show window ini petani bisa melihat bagaimana tanaman padi dengan sistem tanam jajar legowo 21, 31 dan 41 dibandingkan dengan cara petani melakukan penanaman. Harapan kami kegiatan ini, model ini dapat dilanjutkan oleh para petugas penyuluh pertanian di sini ke petani-petani yang ada, sehingga teknologi yang kita aplikasi di sini itu akan berkelanjutan. Inovasi teknologi padi sawah seperti sistem jajar legowo sangat diinginkan mampu menjawab harapan masyarakat petani Sulawesi Utara agar hasil produksi padi mereka dapat mencapai hasil yang menggembirakan, sehingga masa panen yang dinanti menjadi masa panen yang tidak saja melegakan setiap hati petani, namun juga pemerintah demi sebuah capaian swasembada beras. Bersama BPTP kami sudah menerapkan teknologi jajar legowo, tapi memang setiap tahun tenaga kerja yang ada di desa kami, Desa Manembo, khususnya anak-anak muda yang ada, memang untuk petani setiap tahun berkurang. Makanya banyak terkendala penerapan teknologi ini karena kelangkaan tenaga kerja. Jadi dukungan dari pemerintah Kabupaten Minahasa untuk Desa Manembo juga, saat ini kami sudah menerapkan apa yang kami boleh terima dari BPTP dalam penerapan teknologi pertanian, di mana saat ini kelompok tani yang ada di Desa Manembo sudah menerapkan penanaman jajar legowo maupun penggunaan varietas unggul. Dan tentu dengan itu semua kami juga sudah merasakan bahwa perbedaan cara tanam petani yang dahulu dengan saat menggunakan teknologi yang ada, ternyata hasil yang didapat lebih banyak saat kita menerapkan penerapan teknologi yang diajarkan oleh BPTP. Jadi untuk potensi lahan sawah yang ada di Desa Manembo ada kurang lebih sekitar 30 hektar, dan tentu juga masyarakat sudah melihat apa yang hasil yang didapat dari penerapan teknologi ini, maka tentu masyarakat pasti akan menerapkan untuk musim tanam yang ke depan. Dan saya juga sebagai pemerintah